Di akhir episode yang lalu, ada Ferit yang bersusah payah menemukan dan menyelamatkan Kazim. Meskipun keadaannya sangat menyedihkan hingga harus dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Sementara itu di tempat lain, Orhan dan Ifakat mengajak makan malam Kaya dan Suna. Tujuannya untuk menjelaskan kenapa ia ingin mengambil kekuasaan Halis B. Tapi tiba-tiba Orhan mendapatkan kabar dari orang suruhannya bahwa saat ini kondisi Kazim sekarat hingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu di sisi lain, berita ini juga sampai ke rumah Syekh Mus, di mana semua syok ketika mendengarnya. Syekh Mus menenangkan Ferit jika tidak akan terjadi sesuatu pada Kazim. Lagi pula dia langsung ditangani dan saat ini polisi menyelidiki kasusnya. Hal itulah yang dikhawatirkan Ferit sebab ia tahu ini perbuatan ayahnya. Di toilet, Orhan mendengar kabar jika beberapa anak buahnya tertangkap. Dia berjanji akan memberikan uang berapapun asal namanya tidak disebut. Ifakat mendatangi Orhan di toilet yang terkena serangan panik. Disitulah ia mengetahui jika Orhanlah pelakunya. Adegan berpindah ke rumah sakit di mana Kazim sedang ditangani dokter. Di luar, Seiran tiba bersama keluarganya. Ia bertanya kepada Ferit apakah ini perbuatan Halis B. Ibunya tiba-tiba menariknya untuk melihat keadaan ayahnya terlebih dahulu. Nefra menghubungi Ferit, bertanya apa yang terjadi, kenapa dia di rumah sakit. Ferit mengatakan ia akan menjawabnya nanti. Giliran Suna datang bertanya kepada Ferit bagaimana kondisi ayahnya. Dia menjelaskan apapun akan ia lakukan untuk menyelamatkannya. Suna pun mengucapkan terima kasih dengan cara memeluk Ferit. Seiran menghubungi Latif, bertanya apakah ia tahu siapa pelakunya. Latif menjawab jika nanti ia tahu, ia langsung akan menghubunginya. Tak lama dari itu Ifakat pulang memberitahu Latif jika Orhanlah orangnya. Namun ia mewanti-wanti agar Halis B tidak tahu, mereka harus bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Ferit merasa trauma dengan apa yang terjadi. Dia pernah kehilangan orang yang paling ia cintai, yaitu Fuad, kakaknya. Dan kali ini tentu ia tidak mau kehilangan keluarganya yang lain, yaitu ayahnya. Seiran menyaksikan Ferit yang merasa tertekan. Namun ia harus tetap menanyainya daripada menunggu ayahnya yang sedang sekarat. Ferit berbohong dengan mengatakan ia tidak kenal dengan orang-orang yang menyerang Kazim. Mendengar itu Seiran tampak kecewa. Ia tetap curiga jika pelakunya adalah keluarga Korhan. Ferit menyangkal jika memang seperti itu maka dia pasti tahu. Menurutnya yang terpenting sekarang adalah kesembuhan Kazim. Seiran mengancam jika ini ada hubungannya dengan keluarga Korhan, maka ia tidak akan bisa memaafkannya. Di dalam, Zairin mencoba perhatian kepada Esme dengan memberikan minuman. Baru masuk, Seiran langsung disalahkan Suna, bahwa pengakuannya di TV membuat ayah mereka jadi seperti ini. Terlebih dia lebih memilih tinggal bersama Gulgun dibandingkan keluarganya sendiri. Terjadi perkelahian kecil yang memaksa keluarganya turun tangan. Bibi Hatice berkata, sampai dunia ini runtuh mereka tetaplah saudara. Jika ayah mereka melihatnya, maka dia akan tersakiti. Dokter datang membawa kabar jika Kazim mengalami trauma berat. Kemungkinan terjadi pendarahan yang harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bibi Hatice menyuruh Suna dan Seiran memahami situasi ini. Kedua saudara ini kemudian sadar dan berdamai. Situasi tadi menjadikan pembelajaran untuk Nuket dan Kaya. Mereka bisa saja berada di posisi seperti itu. Nuket sedang sakit dan Kaya tidak mau kehilangan ibunya itu. Suna dan Seiran berdiskusi siapa yang harus mereka curigai. Suna terfokus pada Orhan karena dia orang pertama yang menerima kabar. Seiran lantas bertanya bagaimana dengan Ferit. Suna berkata jangan menyamakan Ferit dengan ayah maupun kakeknya, dia sudah berubah. Di sisi lain, Latif mengabarkan kondisi Kazim kepada Halis B. Tapi kakek Ferit itu tidak mau ambil pusing. Lagi pula mereka tidak terlibat. Meskipun begitu, ia tetap memerintahkan Latif untuk melindungi dan membantu Hatice. Abidin tiba di rumah sakit dan memberitahu Ferit jika pelakunya ditangkap polisi. Mendengar itu, Ferit panik. Bagaimanapun juga, ia harus menutup mulut orang-orang itu agar tidak menyebut nama ayahnya. Sekali lagi, Seiran mendatangi Ferit, menanyakan apakah ia tahu siapa pelakunya. Ferit pun terpaksa berbohong lagi dengan mengatakan tidak tahu. Seiran memperjelas apakah Halis B masih dendam kepadanya. Dia melanjutkan jika bibi, kakek, ataupun ayahnya terlibat, maka ia tidak akan tinggal diam. Suna mengeluh kepada Abidin
Jika terjadi sesuatu pada ayahnya, maka ia akan merasa bersalah. Dia pernah mengusirnya keluar dari mansion tanpa belum sempat meminta maaf. Sekarang ayahnya itu kritis, ia takut ia tidak bangun lagi. Ferit memberitahu Abidin jika mereka harus menemukan ayahnya karena Seiran sudah curiga. Seiran memberitahu Suna jika Ferit menyangkal tuduhannya. Suna menyuruhnya untuk tidak usah khawatir. Mulai sekarang mereka berdiri bersama sebagai putri Qasim Sanli. Suna akan mencari tahu melalui Ifakat. Orhan kewalahan mengumpulkan uang untuk para mafia sebagai uang tutup mulut. Ferit menghubunginya dan menanyakan keberadaannya. Hal itu membuat Orhan merasa bersalah harus melibatkan putranya. Ferit bertanya kenapa ayahnya itu berteman dengan para berandalan. Dia menjelaskan jika tadinya ingin memberi pelajaran Qasim, namun ia tidak menyangka jadi seperti ini. Sekarang para berandalan itu memerasnya. Orhan merasa jika hidupnya telah berakhir. Ia takut dipenjara dan tidak bisa bertemu dengan orang yang ia cintai. Dia memiliki rencana agar bisa kabur ke luar negeri. Sementara itu Gulgun tiba di depan rumah sakit. Seiran diminta menjemputnya. Suna merasa tidak sanggup menunggu ketidakpastian kondisi ayahnya. Kayak menghibur jika mereka akan bisa melalui ini. Gulgun datang bersama teman Seiran menanyakan kondisi Qasim. Dia pun penasaran siapa yang melakukan semua ini. Seiran mengatakan jika ia mencurigai Halis B atau tidak Orhan. Gulgun langsung menyangkalnya, tidak mungkin mereka berbuat sejauh itu. Tiba-tiba perawat memberitahu Qasim telah sadar dan ingin bertemu dua putrinya. Adegan begitu dramatis. Qasim meminta maaf kepada kedua putrinya itu karena selama ini telah menyakitinya. Dia kemudian ingin berwasiat sebelum meninggalkan dunia ini bahwa yang melakukan ini kepadanya adalah Orhan. Jadi sebelum ia meninggal, ia meminta kedua putrinya berjanji akan membalas dendam kepada keluarga Korhan. Qasim juga berkata jika ia diberi kesempatan kedua, maka ia tidak ingin menyakiti putrinya dan akan membahagiakan keluarga. Di situ Qasim lebay, seolah-olah nyawanya sudah di ujung tanduk. Kedua putrinya sangat sedih. Seiran tiba-tiba menyuruh ayahnya itu jangan mati dulu. Mereka harus bersama-sama membalas dendam kepada keluarga Korhan. Keluar ruangan, Suna dan Seiran wajahnya sangat cerah. Mereka yakin ayahnya akan segera pulih. Akhirnya Seiran mengungkapkan jika yang melakukan semua ini adalah Orhan. Ayahnya telah mengatakannya sendiri. Ketika menuju bandara, Orhan dihubungi Gulgun. Namun kemudian Ferit yang mengangkatnya. Ibunya itu melaporkan situasinya bahwa Qasim telah siuman. Dia menyebutkan nama pelakunya dan Seiran melapor kepada polisi. Ferit kemudian membatalkan perjalanan ke bandara dan meminta bantuan ibunya menyembunyikan ayahnya di rumah tempat tinggalnya. Sebuah kilas balik menunjukkan Ferit ditangkap polisi karena menabrak seseorang dan tidak memiliki SIM. Ketika di penjara, ayahnya lah yang telah menjenguk dan kemudian membebaskannya. Jadi menurut Ferit, saat inilah ia membalas kebaikan ayahnya itu. Orhan terlihat putus asa, namun Ferit terus meyakinkannya bahwa ayahnya itu berada di tempat yang aman. Keadaan sudah mulai stabil. Nuket meminta izin suaminya untuk pulang terlebih dahulu. Begitu juga dengan Gulgun, ada sesuatu yang ia ingin kerjakan. Dia menyuruh teman Seiran tetap tinggal. Penjaga rumah memasukkan Orhan atas perintah Gulgun. Di sana Orhan ketakutan dan menutup semua gorden. Sementara itu Abidin sedang bernegosiasi dengan mafia yang akan menyelundupkan Orhan melalui jalur laut. Mereka meminta $1 juta dalam semalam. Di saat yang sama, Nefra mengirimkan pesan kepada Ferit jika ia sudah menunggunya di rumah sakit. Ferit menghubungi Ifakat untuk meminta sejumlah uang agar ayahnya bisa dikirim ke luar negeri. Ifakat kemudian menanyakan kepada Latif berapa uang di brankas yang bisa dikeluarkan. Di sisi lain, kurang perhatiannya Ferit terhadap Pelin membuatnya songong. Dia tidak peduli dengan penderitaan Qasim saat ini. Suna yang baru saja pulang langsung menanggapinya hingga terjadi pertengkaran. Ifakat datang untuk melerai. Suna ingin mengajak Ifakat berbicara. Ifakat bertanya duluan kepada Suna bagaimana keadaan ayahnya. Suna lalu mengatakan jika Orhanlah pelakunya. Mendengar itu, naluri Ifakat muncul untuk melindungi Orhan. Bahwa yang terpenting sekarang kondisi Qasim baik-baik saja. Suna seharusnya bersyukur. Berkat Orhan, ia bisa masuk ke mansion lagi. Ifakat menyuruh Suna untuk menutup permasalahan ini.
Suna kesal dan kemudian menghubungi Seiran, mengatakan bahwa keluarga Korhan saling melindungi. Seiran kaget melihat cewek yang bersama dengan Ferit berada di kantin rumah sakit. Gulgun mempertanyakan alasan Orhan kenapa dia bertindak sejauh ini. Lebih baik ia mengakui di hadapan ayahnya agar dia bisa melakukan tindakan pencegahan daripada berpikir kabur ke luar negeri. Orhan berkata bahwa ayahnya tidak suka apapun yang ia lakukan. Ia ingin sekali saja berbuat sesuatu yang membuat keluarganya bangga, namun sekarang mustahil. Seiran dinasihati sahabatnya untuk tidak curiga pada Ferit. Lagi pula ia yang telah bertaruh nyawa untuk menyelamatkan ayahnya. Ferit muncul. Seiran bertanya apakah dia tidak curiga dengan ayahnya. Ferit mengatakan di lokasi kejadian ia tidak kenal siapapun. Seiran akhirnya mengucapkan terima kasih kepada Ferit karena telah menyelamatkan nyawa ayahnya. Ferit menjawab sebagai seorang anak mereka juga harus menyelamatkan ayah mereka. Setelah itu Seiran pergi untuk menjenguk ayahnya. Namun ia kemudian berbalik badan untuk menyaksikan pertemuan Ferit dengan wanita yang ia lihat di kantin. Ferit mengaku senang didatangi Nefra, namun saat ini bukan waktu yang tepat. Keluarganya sedang ada masalah dan ia butuh 500.000 dolar. Nefra bertanya apakah ini serius. Setelah itu ia memilih berpamitan dan mengajaknya bertemu lagi besok pagi. Ketika Nefra meninggalkan rumah sakit, Seiran menggunakan mata-mata agar membuntutinya. Lalu melaporkan apa yang sedang ia lakukan dengan siapa ia bertemu. Tak lama dari itu, giliran Abidin dan Latif yang mendatangi Ferit. Bahwa uang tunai di brankas tidak cukup. Abidin menyarankan untuk meminjam uang rentenir, tapi langsung ditolak. Menurut Latif, mereka harus mencari solusi lain. Setelah itu Latif menjenguk Qasim, namun dihadang Seiran. Bibi Hatice ikut bicara, menganggap mereka tidak butuh belas kasihan Halis B lagi. Latif tidak bisa berkata apa-apa, namun yang jelas ia sudah melaksanakan tugas. Di pinggir dermaga, Ferit melihat anak penjual tisu. Merasa iba, ia kemudian membelikannya kue dan mengajaknya berbicara. Mereka tertawa bersama. Ferit menyelipkan uang ke kantongnya dan anak itu menggantinya dengan tisu. Di rumah sakit, Qasim menghubungi temannya di Antep, menjual semua properti yang tersisa. Qasim berencana mengajak keluarganya menetap di Istanbul. Selain untuk membahagiakan keluarganya, ia juga ingin fokus balas dendam kepada keluarga Korhan. Bibi Hatice sempat tidak setuju, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kunjungannya tadi malam ke rumah sakit, Latif lupa membangunkan Halis B. Dia sedikit kecewa, tapi Latif datang membawa kabar bahwa di internet ramai berita mengenai Orhan dan keluarga mereka. Halis B kemudian memerintahkan Latif untuk membungkam media. Tujuannya agar berita itu tidak mempengaruhi bisnis mereka. Sementara itu, Ferit dan Abidin sedang berpikir bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat. Nefra tiba-tiba menghubungi memberitahukan jika dia sudah menyiapkan uangnya. Ferit kaget namun senang. Ia menganggap itu bercanda. Saat ini Nefra sedang dalam perjalanan menemui Ferit. Di tempat lain, Kaya menatap Sehmus. Ia masih belum bisa menganggap dia sebagai ayahnya. Tiba-tiba Bibi Hatice keluar memberitahu jika Qasim ingin bertemu dengan mereka semua. Melihat Kaya, Qasim meledek bahwa dia cucu palsu. Namun ia senang semua berkumpul di pihaknya. Qasim mengatakan akan fokus pada kebahagiaan dua putrinya dan balas dendam kepada Korhan. Seiran mendapatkan kiriman foto dari mata-matanya yang memperlihatkan Ferit bersama Nefra bertransaksi uang. Semua kemudian melihat itu. Ferit mengucapkan terima kasih kepada Nefra karena membantunya tanpa syarat. Abidin bertanya kepada Ferit pelet apa yang ia gunakan sehingga wanita itu begitu loyal kepadanya. Ferit hanya mengatakan jika dia adalah Ferit Korhan. Qasim curiga dengan keberadaan Orhan saat ini. Mengetahui teman Seiran berada di rumah sakit dan Gulgun pulang, semua akhirnya bisa ketebak. Sehmus dan Seiran segera mengambil tindakan. Orhan berterima kasih dan berpamitan pada Gulgun. Ia mengatakan tidak akan pernah kembali. Menurutnya ia sudah lelah dan ingin memulai kehidupan baru. Ferit mengirimkan sopir untuk menjemput ayahnya, sekaligus membawakannya baju ganti.
Namun Orhan tidak menyadari jika mobilnya dibuntuti. Di dermaga, Ferit telah menunggunya. Hanya saja Ferit kaget ketika ayahnya itu memberitahu jika kemungkinan tidak akan pernah kembali lagi. Pelan-pelan Ferit bisa menerima, namun ketika mereka akan memasuki kapal, dari dalam muncul Seiran. Orhan panik dan mengatakan jika semua yang terjadi hanyalah kesalahpahaman. Seiran berkata jika saat ini ayahnya, nanti korban berikutnya adalah dirinya. Dia juga mempertanyakan kenapa Orhan tidak bertanggung jawab dan justru berencana kabur ke luar negeri. Ferit mencoba menyela, namun Seiran justru mempertanyakan kenapa dia juga membantu seorang buronan. Ferit tidak mampu berkata apa-apa, ia malu karena telah berbohong. Polisi yang sejak tadi mengintai akhirnya menangkap Orhan. Ferit sendiri tidak bisa mencegahnya. Namun ia berhasil meraih ayahnya lalu memeluknya. Kilas balik memperlihatkan antara ayah dan anak yang saling mencintai. Ifakat yang mendapatkan berita ini langsung melapor kepada Halis B. Nah, apa yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan putranya? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.